السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk kepada pembahasan fikih muslimah. Kita mulai dengan kitab at-taharah. Kitab at-taharah. Pertama, kita harus ketahui bahwasanya at-taharah itu atau pembahasan taharah, at-taharah itu secara bahasa, secara lughah atau secara lughawi artinya adalah an-nadhafah, artinya kebersihan. Ya, an-nadhafah min al-aqdhar, bersih dari hal-hal yang mengotori atau dari hal-hal yang kotor. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i atau secara istilah, maka taharah itu adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Ay zawalul wasfil qa'im bil badan al-mani' min as-salati wa nahwiha, yaitu hilangnya sifat yang tegak pada badan seseorang yang mencegah orang itu, yaitu dari boleh melakukan salat dan ibadah yang lainnya yang membutuhkan kesucian itu sendiri. Ya. Jadi mengangkat hadas, yaitu menghilangkan hadas itu dengan yang dia melekat pada diri seseorang sebagai sifat yang melekat dari diri seseorang yang menjadikan dia tercegah dari melakukan salat, karena salat itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan taharah. Ya. Jadi salat itu harus ditegakkan dengan taharah. Syarat sah orang itu dia salat adalah dia harus dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas. Kemudian yang kedua, dia harus suci dari najis. Suci dari hadas, baik itu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan suci dari najis artinya dari sesuatu yang najis yang hissi, baik itu pada badan, pada pakaian dan tempat ibadah kita. Kemudian wa zawalun najasati an badanil muslim. Jadi yang pertama adalah hilangnya hadas pada diri seorang muslim, baik itu hadas kecil dan hadas besar, itu namanya taharah. Yang kedua adalah hilangnya najis atau tidak adanya najis atau hilangnya najis dari badan seorang muslim, dari pakaian yang dia pakai dan juga tempat dia beribadah ketika dia salat atau ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian. Kemudian bersuci itu mengandung beberapa hal, yaitu pertama, arti pembahasan tentang taharah atau bersuci itu yaitu mengenal atau mengetahui apa-apa yang kita pakai untuk bersuci atau alat-alat untuk kita bersuci, baik itu air ataupun debu. Air untuk kita berwudu yang menghilangkan hadas kecil, kemudian air yang kita pakai untuk mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar,
atau untuk kita istinja, atau kalau kita tidak memiliki air, kita menggunakan debu untuk pengganti wudu atau pengganti mandi. Atau orang melakukan istijmar menggunakan batu atau yang semisal dengannya kecuali yang dilarang kalau dia tidak mendapatkan air untuk dia istinja, atau bahkan walaupun dia ada air untuk dia istinja tapi dia bisa lakukan istijmar. Nah, adapun tayammum maka itu hanya boleh dilakukan kalau kita memiliki uzur untuk menggunakan air untuk berwudu atau untuk mandi wajib. Kemudian juga yang menjadi pembahasan taharah atau bersuci itu, yaitu dengan sebab apa kita, atau kita kalau bersuci, kita bersuci untuk apa? Ya, bersuci untuk salat kita, bersuci untuk tawaf, atau hal-hal yang membutuhkan kesucian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan yang berkaitan dengan taharah. Pertama, alat yang kita pergunakan untuk bersuci. Kedua, kenapa kita bersuci? Artinya untuk ibadah apa kita bersuci dari hadas ataupun najis. Kemudian, wa ma yajibu an yatatahhara minhu. Apa-apa yang kita wajib bersuci daripadanya. Artinya apa-apa yang menjadi sebab kita itu bisa suci atau bersuci daripadanya dengan kita menghilangkannya. Misalnya bersuci dari hadas, kemudian bersuci dari najis seperti pembahasan definisi yang kita sebutkan. Tadi kita sebutkan pembahasan tentang makna lughawi daripada taharah, kemudian makna istilahi daripada taharah. Nah, dari makna lughawi kita sebutkan bahwasanya taharah itu adalah bersuci dari kotoran-kotoran, atau bersuci dari kotoran-kotoran. Kalau dia secara lughawi, maka bersuci dari kotoran ini, ya, maka kalau secara lughawi tidak identik atau menjadi keharusan bahwasanya bersihnya sesuatu, ya, atau tadi disebutkan bahwa taharah itu secara lughawi yaitu bersihnya atau bersih dari hal-hal yang kotor. Oleh karena itu tidak ada kelaziman antara bersih itu dengan kesucian. Ya. Tidak ada kelaziman satu sama lain. Ya, kalau dikatakan ini suci, maka itu maknanya tersendiri. Kalau dikatakan sesuatu itu bersih atau pandangan orang dia bersih, belum tentu dia suci. Atau apa yang dianggap suci itu belum tentu dia bersih menurut pandangan orang. Oleh karena yang jadi ukuran tentang sesuatu dikatakan suci adalah batasan-batasan syariat. Sedangkan kebersihan itu berkaitan dengan batasan-batasan yang menjadi pandangan atau uruf manusia. Oleh karena itu tidak ada kelaziman antara bahwa sesuatu itu dia tampak bersih atau dia bersih dengan kesucian. Demikian juga kesucian itu tidak identik atau berkaitan langsung dengan atau kelaziman langsung dengan kebersihan itu sendiri. Oleh karena itu disitulah kita harus dan wajib mengenal apa-apa yang menjadikan kita itu dikatakan suci, baik itu pada badan kita atau pakaian kita atau tempat kita beribadah. Dan itu ada batasannya di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun bersih, seperti orang-orang misalnya yang non-Muslim, mereka mungkin menganggap sesuatu itu indah atau dia bersih dengan pandangan mereka, tetapi tidak identik dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Islam yang berkaitan dengan kesucian. Sesuatu yang bersih, bagus menurut mereka belum tentu suci menurut orang Islam. Apalagi kita dengar misalnya mereka tidak memperhatikan tentang taharah atau kesucian seperti yang dipahami oleh orang-orang Islam. Mereka misalnya kencing di sembarang tempat, atau kena najis sembarangan dan sebagainya, ya, atau kadang-kadang mungkin dia hanya yang penting harum, ya, harum dengan parfum atau wangian, ya, tetapi mereka tidak memperhatikan hal-hal yang menjadikan badan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka atau tempat ibadah mereka terjaga kesuciannya, ya. Jadi sesuatu yang berbeda antara kesucian dan kebersihan, ya.
kesucian dan kebersihan. Maka kesucian itu ada pembahasan syariat secara khusus yang berkaitan dengannya.